Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Romi Haryanto 7 SPD, guru SD Negeri Fatu Bayi. Di kesempatan ini saya akan berbagi kisah dan praktik baik yang dikemas dalam judul Cahaya Kurikulum Merdeka di Daerah Terpencil. Sekolah Dasar Negeri Fatu Bayi adalah sebuah lembaga pendidikan berada di daerah terpencil. Keunikan lokasi sekolah ini adalah keindahan alamnya yang memukau, namun juga merupakan pengingat bahwa kami beroperasi di daerah yang jauh dari pusat perkotaan dan fasilitas modern. Situasi geografis yang terpencil ini memberikan dampak signifikan pada motivasi dan kehadiran peserta didik di sekolah. Mereka harus menempuh perjalanan yang penuh tantangan setiap hari untuk sampai ke sekolah. Selain itu, salah satu kendala besar yang kami hadapi adalah minimnya akses internet di wilayah kami. Dalam keadaan terpencil dan terisolasi, kurikulum Merdeka terasa sangat asing bagi rekan-rekan pendidik. Di tengah minimnya sosialisasi dan pendampingan tentang implementasi kurikulum Merdeka di wilayah terpencil. Keterbatasan ini membuat gagasan tentang kurikulum Merdeka seperti mimpi yang sulit diwujudkan. Meskipun demikian, saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi dan kehadiran peserta didik kami, serta memberikan mereka peluang pendidikan yang lebih baik. Dengan tekad dan semangat, saya memulai perjalanan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di SD Negeri Fatu Bayi. Implementasi kurikulum Merdeka muncul sebagai respon terhadap masalah yang kami hadapi di SD Negeri Fatu Bayi, yaitu rendahnya motivasi belajar dan kehadiran peserta didik di sekolah. Pada awal tahun 2022, saya pertama kali mengenal kurikulum Merdeka melalui suatu webinar yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas pendidikan. Saya merasa tertarik dan memutuskan untuk lebih mendalaminya melalui platform Merdeka Mengajar. Namun tantangan yang saya hadapi dalam memahami, mengimplementasi dan berbagi tentang kurikulum Merdeka kepada rekan pendidik di SDN Fatu Bayi sangatlah berat. Keterbatasan akses internet di wilayah terpencil untuk mengakses platform Merdeka Mengajar menjadi salah satu hambatan utama. Karena itu saya harus rela melakukan perjalanan pulang pergi dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah agar bisa mengakses platform Merdeka Mengajar dan mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Perjalanan yang sulit dan melelahkan ini mencakup melewati medan yang sulit dengan melintasi bukit-bukit terjal, lembah yang dalam, dan sungai serta jarak tempuh yang terbilang jauh. Keyakinan saya pada potensi kurikulum Merdeka tetap kuat dan saya berusaha memperkenalkannya kepada rekan-rekan pendidik di unit satuan. Sekalipun di awalnya usaha saya ditolak dalam sebuah rapat Dewan Guru. Tahun pelajaran 2022-2023 menjadi momen penting di mana saya ditugaskan sebagai guru kelas 6. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan efektif. Keberhasilan dalam menerapkannya akan menjadi acuan untuk mendaftarkan SD Negeri Fatu Bayi sebagai sekolah implementasi kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024 jika dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan motivasi dan kehadiran serta hasil belajar peserta didik. Dalam usaha menerapkan kurikulum Merdeka dan mengatasi tantangan rendahnya motivasi belajar dan kehadiran peserta didik, saya memulai serangkaian tindakan yang sistematis. Tindakan pertama adalah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini tidak hanya ditujukan kepada peserta didik, tetapi juga kepada orang tua mereka. Langkah pertama yaitu melakukan asesmen dan edukasi terhadap orang tua murid. Dari kegiatan ini kita sepakat untuk membuat komitmen bersama, baik orang tua dan juga saya untuk sama-sama berkolaborasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya tingkat kehadiran siswa di sekolah. Jadi ini adalah jadwal yang sudah kita sepakati bersama untuk kunjungan. Setelah mengetahui dan mendapatkan dukungan dari orang tua, maka langkah selanjutnya adalah menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan gaya belajar mereka serta tingkat pemahaman yang beragam. Walaupun sekolah saya tidak memiliki akses internet,
saya tetap berusaha menghadirkan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan disiplin positif peserta didik terkait jam kehadiran di sekolah dan jam pulang. Saya membuat sebuah papan absensi yang dirancang khusus untuk membentuk sikap disiplin waktu di antara peserta didik. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan literasi anak, tindakan kelima adalah melatih mereka dalam puisi dan komedi. Selanjutnya yang saya lakukan adalah menjadikan diri saya sebagai sosok yang selalu ditunggu dan dirindukan oleh peserta didik. Seluruh tindakan ini diambil dengan tekad kuat untuk menciptakan perubahan positif dalam pendidikan di SD Negeri Fatubai. Keberhasilan dari percobaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas 6 telah menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam proses pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Pencapaian yang paling membanggakan adalah dalam hal hasil belajar peserta didik. Penetapan asesmen yang awalnya hanya dilakukan oleh saya, kini ditetapkan sebagai program sekolah yang wajib dilakukan oleh setiap guru kelas. Selain itu, melalui kegiatan berbagi praktik baik yang dipublikasikan lewat sebuah artikel, pada tanggal 19 September sampai dengan tanggal 20 September 2023, Sekolah SD Negeri Fatubai dikunjungi oleh Koordinator Substansi Analisis dan Advokasi Kebijakan Kemendikbudristek bersama tim untuk melakukan kajian implementasi kurikulum merdeka di sekolah terpencil khususnya di SD Negeri Fatubai. Dengan pencapaian yang gemilang ini, SD Negeri Fatubai telah resmi menjadi bagian dari sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. Dalam rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah, saya ditunjuk sebagai agen perubahan dalam implementasi kurikulum merdeka yang bertugas untuk menggerakkan dan mendampingi rekan-rekan pendidik dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Saya juga diberi tanggung jawab sebagai wali kelas 4 untuk pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di tahun pertama ini. Apa yang saya lakukan dengan memanfaatkan platform merdeka secara optimal juga telah mengantarkan saya menjadi bagian dari narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Serta dengan dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Utara telah membuka ruang bagi saya untuk berbagi praktik baik IKM di komunitas belajar lintas sekolah. Perjalanan memperkenalkan kurikulum merdeka di SD Negeri Fatubai, daerah terpencil di Desa Uehalo, Kabupaten Timur Tengah Utara, telah mengajarkan saya tentang tekad dan dedikasi dalam dunia pendidikan. Meskipun menghadapi tantangan besar, semangat untuk membawa perubahan positif dalam pendidikan tidak pernah luntur. Dengan melakukan asesmen, kunjungan rumah, dan edukasi kepada orang tua, serta melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, kami berhasil meningkatkan tingkat kehadiran murid. Hasil belajar mereka melebihi ekspektasi, dan kami berkomitmen untuk terus memahami dan menerapkan kurikulum merdeka lebih baik lagi. Penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka adalah yang terbaik, di mana yang diajarkan bukanlah pada penyelesaian sejumlah materi, tetapi lebih berfokus pada kompetensi peserta didik sesuai dengan gaya dan kemampuan. Terima kasih. Walaupun di kelas saya belum menerapkan kurikulum merdeka, namun secara pribadi saya melihat apa yang diterapkan di kelas 1 dan di kelas 4 yang merupakan kelas IKM, saya pribadi termotivasi untuk mempelajari dan memahami konsep kurikulum merdeka. Karena ini memberikan fleksibilitas dan tantangan untuk saya lebih kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, Pak Rumi. Terima kasih. Setelah proses pembelajaran di kelas 4, apa yang Chelsea rasakan? Oke, senang. Apa yang membuat Chelsea senang? Saya dapat belajar dan bermain. Saya juga bisa menonton video. Oke, terima kasih. Demikianlah kisah dan praktik baik saya. Saya Roni Haryanto Beju mengucapkan salam merdeka belajar, salam guru pelosok.